Shalom Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang terkasih. Kita mengucap syukur pada Tuhan untuk anugerah yang diberikan kepada kita sampai saat ini. Saat ini, walaupun dalam kondisi yang terbatas, tetapi kita semua masih bisa beribadah secara online. Kiranya ibadah yang kita lakukan pada hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Kami sangat berharap dalam ibadah saat ini, teman-teman terkasih ikut merespon jika ada bacaan khusus untuk umat dan juga ikut bernyanyi bersama. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Teman-teman yang terkasih, marilah kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau sudah memberikan nafas kehidupan kepada kami dan menjaga kami sampai hari ini. Dan kami berterima kasih karena Engkau sudah memperbolehkan kami beribadah secara online pada pagi ini. Tuhan berkatilah jalan ibadah ini agar dapat berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan berkatilah juga device dan internet yang digunakan selama ibadah ini agar tidak mengganggu jalannya ibadah pada hari ini. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan karena udara yang masih bisa kita hirup, tanah yang subur, dan laut yang luas. Itu semua berkat karunia untuk kita semua. Mari kita memuji Tuhan, betapa kita tidak bersyukur.
Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini kita bersama akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, di dalam ibadah ini. Mari sebelumnya kita bersama memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu untuk setiap cinta kasih daripadamu. Lewat ibadah ini, kami kini akan bersama masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Pimpinlah kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mendengar, menerima, dan juga menjalani serta menghidupi firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu belajar untuk dapat menjadi seorang murid dan hamba yang bisa menerima firman Tuhan dan juga dapat melakukannya hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama berdoa memasuki perenungan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita kali ini ialah hidup menurut rancangan Allah. Nah, bagian bacaan Alkitab diambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-21, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mari kita bersama dapat membuka Alkitab sehingga bisa ikut membaca bagian bacaan Alkitab kita tersebut. Nah, saya akan membacakan apa yang menjadi landasan di dalam perenungan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan kali ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun, ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Demikian bagian bacaan Alkitab kita. Berbagailah setiap kita yang ikut membaca, rindu untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam seluruh kehidupannya. Nah, Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi tema kita kali ini ialah hidup menurut rancangan Allah. Nah, kira-kira apa sih yang membuat kita sulit untuk menurut pada rancangan Allah? Apa yang membuat kita sulit untuk menurut pada rancangan daripada Allah? Nah, menurut saya, menurut Pak Pendeta nih ya, setidaknya 4 hal ini yang menyebabkan kita sulit untuk menurut pada rancangan Allah. Ya, kenapa setidaknya? Ya, anak-anak, Bapak Ibu Guru mungkin bisa menambahkan lagi poin-poin tertentu. Tetapi dalam perenungan firman Tuhan kita kali ini, secara fokus ada 4 bagian hal yang ingin kita lihat yang membuat kita sulit untuk menurut pada rancangan Allah. Yang pertama, kita berpikir dengan cara pandang manusia. Yang kedua, kita tidak cukup sabar. Yang ketiga, kita tuh tidak cukup berserah kepada Tuhan. Yang keempat, kita seringkali mengandalkan diri kita sendiri. Ya, yuk mari kita lihat satu persatu dari 4 bagian ini. Yang pertama, berpikir dengan cara pandang manusia. Nah, di dalam bagian bacaan Alkitab kita kali ini cerita tentang Abraham dan Sarah yang mendapatkan keturunan. Dalam cerita sebelumnya, sebetulnya Tuhan sudah pernah menyampaikan hal ini lewat utusannya yang berjumpa dengan Abraham, yang menyampaikan akan memberikan keturunan. Tetapi Sarah yang mendengar itu, dia tertawa, dia nggak percaya, karena dia sudah tua, apakah dia bisa mendapatkan seorang anak? Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita seringkali kan juga demikian. Kita seringkali berpikir dengan cara pandang manusia.
kita merasa bahwa kayaknya nggak mungkin nih, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya aku nggak mampu deh, kayaknya mustahil deh. Kenapa? Karena kita berpikir dengan cara pandang manusia. Dan akhirnya kita menjadi cukup tergoncang iman kita, lalu kemudian juga kita menjadi orang yang tidak memiliki kepercayaan diri dalam melakukan sesuatu. Karena kita seringkali berpikir dengan cara pandang manusia. Demikian juga ketika menghadapi PTS, khususnya bagi anak-anak. Mari tidak berpikir dengan cara pandang manusia, tetapi mari belajar untuk mengandalkan Tuhan, menyerahkan kehidupan kepada Tuhan. Yang kedua, kita bersama ingin lihat, kita seringkali tidak cukup sabar dalam menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita. Seperti juga bagian bacaan Alkitab kita kali ini sebetulnya. Abraham dan Sarah nggak cukup sabar ketika menghadapi kerinduannya untuk mendapatkan seorang anak yang kemudian lahir Ishak ya namanya. Dan Abraham berumur 100 tahun. Wah, coba bayangkan. Tetapi saat itu Abraham dan Sarah benar-benar diuji sebetulnya untuk belajar sabar, untuk belajar mengikuti apa yang menjadi rancangannya Tuhan. Jangan pikir pakai cara pandang sendiri. Nah, anak-anak juga demikian. Setiap kita juga demikian. Mari kita belajar untuk bisa bersabar. Bahwa dalam kehidupan kita, ketika kita sedang bergumul, menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita, ini adalah proses daripada Tuhan untuk membentuk diri kita menjadi pribadi yang semakin baik dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, khususnya di masa depan. Abraham berumur 100 tahun. Nah, kalau kita, apalagi anak-anak, perjalanannya masih panjang sekali. Habis SMP, akan masuk jenjang SMA, akan masuk juga perguruan tinggi, lalu kemudian juga akan bekerja. Masih banyak sekali perjalanan, masih panjang sekali perjalanan, dan pergumulannya juga pasti akan senantiasa ada di dalam kehidupan anak-anak. Oleh karena itu, mari belajar bersabar. Yang ketiga, sulit hidup dalam rancangan Tuhan karena kita seringkali tidak cukup berserah kepada Tuhan. Yang poin pertama tadi, kita seringkali mengandalkan atau memakai cara berpikir manusia atau cara berpikir diri kita sendiri. Hal ini yang juga berkaitan dengan poin yang ketiga ya, kita tidak cukup berserah kepada Tuhan. Beda antara pasrah dan berserah. Sebagai orang beriman, anak-anak, Bapak Ibu guru, orang tua, dan juga Pak Pendeta, kita bukan pasrah, tapi kita berserah. Apa bedanya? Berserah itu kita bertanggung jawab dalam iman, mengandalkan Tuhan, tetapi kita terus berkarya, dengan terus juga bertanggung jawab. Tidak hanya, ya saya serahkan kepada Tuhan, saya mau PTS nih, ya udah saya serahkan kepada Tuhan, saya nggak usah belajar, itu pasrah namanya. Tetapi ketika kita berserah, kita bertanggung jawab di dalamnya. Menjalaninya kita bertanggung jawab. Yuk mari kita belajar. Kita bertanggung jawab. Menjadi anak-anak dan pribadi yang berserah kepada Tuhan. Jangan hanya cuman pasrah. Yang keempat, hal yang membuat sulit untuk hidup dalam rancangan Tuhan, kita seringkali mengandalkan diri kita sendiri. Yuk jujur, pernah nggak kita mengandalkan diri kita sendiri? Setiap kita rasanya pernah ya. Kita merasa, waduh saya mah cukup pinter kok, udah oke kok, nggak ada masalah, enteng ini PTS. Saya merasa bahwa saya lebih kok dari temanku kok. Saya merasa ekonomiku oke kok, kayaknya pandemi ini nggak berdampak kok untukku, aku oke-oke aja, bisa sekolah, bisa juga kemudian beli ini itu, bisa santai-santai. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk tidak mengandalkan diri kita sendiri. Anak-anak, Bapak, Ibu guru, Pak Pendeta, siapapun manusia, itu adalah orang yang terbatas. Kita itu manusia, karena itu kita terbatas. Jangan pernah mengandalkan diri kita sendiri, jangan pernah merasa kita hebat, jangan pernah merasa kita paling hebat, paling kuat, paling mampu, merasa bahwa saya pasti bisa melakukannya seorang diri. Hati-hati dalam kesombongan diri kita sendiri ini. Kita perlu belajar untuk mengandalkan Tuhan. Siapa diri kita ini tanpa Tuhan? Nggak bisa. Kita tidak mampu. Kita tidak bisa menjalaninya.
tanpa pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena itu, yang keempat, mari kita belajar untuk tidak mengandalkan diri sendiri, tapi mari kita mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu kan kita ada ibadah kali ini ya, supaya kita dipersiapkan di dalam pimpinan Tuhan. Ketika anak-anak khususnya akan menghadapi PTS dan Bapak Ibu Guru yang akan mempersiapkannya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita ingin belajar hidup menurut rancangan Allah dengan 3B. Apa itu 3B? Nah, ini sudah muncul ya, ada di layar. 3B itu hidup dengan bertanggung jawab. B yang pertama, hidup yang bertanggung jawab. Mari bertanggung jawab. Menghadapi PTS, persiapkan diri, jaga kesehatan, belajar dengan baik, jangan dadakan. Bertanggung jawab. Karena hidup, sekolah adalah anugerah daripada Tuhan. B yang kedua, bersyukur. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya berpengharapan kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Hidup kita ini adalah hidup yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. B yang ketiga, B yang terakhir. Mari kita berserah. Ingat ya, bukan pasrah. Mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Kita sudah persiapkan segala sesuatunya, kita doakan itu. Kita mengandalkan Tuhan. Tapi ingat juga, jangan hanya mengandalkan Tuhan ketika mau ada PTS. Atau ada ujian misalkan. Jangan ya. Kita berserah kepada Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan, kita tidak bisa menjalani kehidupan kita dengan baik, dengan memiliki kekuatan. Mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan, kita bertanggung jawab, kita bersyukur, dan juga berserah hanya kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat menjalani PTS dengan bertanggung jawab, dengan bersyukur, dan juga selamat menjalaninya dengan hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati setiap anak-anak, Bapak, Ibu, Guru, para orang tua, dan juga setiap kita di dalam cinta kasih dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Guru yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dan anak-anak sekalian, kini kita bersama akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Dalam syafaat ini ya Tuhan, kami terus bersyukur untuk setiap cinta kasih dan pemeliharaan tangan Tuhan, dan biarlah kami dapat menjalani kehidupan kami sesuai dan seturut daripada rancangan Allah Bapa. Dalam syafaat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa, khususnya di tengah-tengah pandemi saat ini yang masih bersama kami hadapi, maka kami berdoa kiranya Engkau dapat senantiasa memberikan kami kedisiplinan untuk menjalani protokol kesehatan, kami juga dapat diperkenankan untuk memiliki kesehatan di dalam tuntunan tangan Tuhan, dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pergumulan secara ekonomi yang kami rasakan bersama, yang dialami juga oleh para orang tua murid di tengah situasi seperti saat ini, biarlah kekuatan daripada Tuhan dapat senantiasa diberikan oleh-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan, baik untuk setiap guru, karyawan, orang tua, dan juga siswa. Dan biarlah kami dapat menjaga juga atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami dengan baik. Di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, kami juga melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, kami juga terus mendoakan kiranya setiap perangkat yang digunakan ketika pembelajaran jarak jauh ini dilakukan, baik oleh setiap guru maupun setiap siswa, jaringan internet yang juga dipergunakan, kiranya juga dapat terus bekerja dengan optimal dan dengan baik dapat dijalani. Sehingga pembelajaran jarak jauh ini dapat terus berlangsung dengan baik, dengan tidak mengurangi setiap nilai-nilai pembelajaran yang semestinya diterima di tengah-tengah situasi yang kami hadapi pada saat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk penerimaan siswa baru di SMPK Penabur Harapan Indah,
Biarlah Tuhan yang boleh terus menopang dan juga menolong setiap hal yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam rangka penerimaan siswa baru ini. Dan setiap calon siswa di jenjang SMPK ini, biarlah juga dapat terlibat, dapat memberikan sumbangsih bukan hanya secara akademis, tetapi juga di dalam kehidupannya, di tengah-tengah SMPK Penabur Harapan Indah ini. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa secara khusus dalam PTS yang akan dimulai pada tanggal 10 Maret nanti. Biarlah setiap hal yang akan berjalan selama PTS ini, baik dari pihak sekolah, yakni para guru, karyawan, dan juga para siswa dapat melewati dan menjalani PTS ini dengan baik. Hasil yang didapat adalah hasil yang benar-benar berdasarkan apa yang sudah dipersiapkan dan dipelajari oleh setiap siswa. Demikian juga ketika para guru akan memeriksanya, dan biarlah hasil yang didapatkan boleh menjadi kebanggaan, bukan hanya bagi para siswa, tetapi juga bagi sekolah, bagi orang tua, dan terlebih lagi kelak ya Tuhan, Tuhan boleh memakai anak-anak ini dapat menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Ya Tuhan, inilah setiap doa dan permohonan kami, biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam permohonan kami ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa, mengucap syukur, dan biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi di dalam setiap permohonan kami ini. Amin. Teman-teman yang terkasih, sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian tengah semester. Andalkanlah Tuhan dan persiapkanlah diri dengan baik. Yakin dan percaya bahwa dari semula Tuhan telah menetapkan hidup kita dalam rencananya. Masa depan yang penuh harapan dirancangkan untuk kita. Hiduplah menurut rancangan Allah, karena rancangan yang Dia siapkan untuk kita adalah rancangan damai sejahtera. Mari kita memuji Tuhan, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan
Bapak Ibu guru yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan anak-anak yang juga dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kini kita bersama mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Senantiasa sedialah menjadi saksi Kristus dan senantiasalah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Kini kita bersama akan menerima berkat daripada Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, senantiasa menjaga, memelihara, dan menuntun kehidupan engkau, dari kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita hari ini sudah selesai. Belajarlah dengan tekun untuk menghadapi penilaian tengah semester, dan yakinlah bahwa Tuhan Yesus akan memampukan kita. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat dan bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.